Assalamualaikum semuanya. Semoga kita selalu diberi kesehatan, banyak rizki dan penuh keberkahan. Kisah Abu Nawas dan rahasia pasir ajaib. Di sebuah sore yang panas, matahari memancarkan sinarnya tanpa ampun. Kota Baghdad terasa seperti tungku raksasa, dan orang-orang berjalan dengan langkah gontai. Abu Nawas yang terkenal cerdik dan kerap membuat orang-orang takjub dengan kelihayannya, hari itu duduk di bawah pohon kurma sambil mengipasi wajah dengan selembar kertas lusuh. Ah, panas sekali. Andai saja aku punya segenggam pasir ajaib yang bisa menyejukkan siapa saja, gumamnya, separuh mengeluh, separuh berhayal. Kebetulan, seorang anak kecil yang lewat mendengar ucapan itu. Anak itu langsung lari pulang ke rumah sambil berteriak, "Ibu! Ibu! Abu Nawas punya pasir ajaib yang bisa menyejukkan." Berita itu pun menyebar dengan cepat, seperti angin gurun yang berhembus kencang. Dalam waktu singkat, orang-orang di pasar sudah ramai membicarakan tentang pasir ajaib milik Abu Nawas. Keesokan harinya, halaman rumah Abu Nawas dipenuhi orang-orang yang penasaran. Para pedagang, ibu rumah tangga, bahkan pejabat istana kecil pun datang untuk melihat. Mereka berdesakan di depan rumah sederhana Abu Nawas. "Abu Nawas, katanya engkau punya pasir ajaib," teriak seorang pedagang kain dengan napas terengah. Abu Nawas, yang sebenarnya sama sekali tidak punya pasir ajaib, hanya terperangah. Namun otaknya yang cepat segera berputar. Jika ia menolak, orang-orang pasti kecewa dan menganggapnya pembohong. Tapi kalau ia mengakui, bisa jadi ini peluang emas untuk menguji kecerdikannya. Dengan tenang ia tersenyum dan berkata, "Benar, aku memang punya pasir ajaib. Tapi pasir ini tidak bisa sembarangan dipakai. Ada syaratnya." Orang-orang langsung menahan napas, menunggu penjelasan. "Syaratnya adalah, hanya orang yang benar-benar jujur hatinya yang bisa merasakan khasiatnya," kata Abu Nawas dengan suara dibuat misterius. Seorang pria kaya raya yang terkenal pelit, bernama Bahzar, maju ke depan. Ia menepuk dadanya. "Aku orang yang paling jujur di kota ini. Berikan padaku pasir ajaibmu, Abu Nawas." Abu Nawas mengangguk tenang, lalu ia mengambil segenggam pasir biasa dari halaman rumahnya. Ia menaruhnya di tangan Bahzar sambil berkata, "Tutup matamu, tarik napas dalam-dalam, lalu bayangkan kejujuranmu." Bahzar pun mengikuti. Tapi alih-alih merasa sejuk, pasir itu justru masuk ke hidungnya karena angin bertiup kencang. Ia bersin keras berkali-kali hingga wajahnya merah seperti tomat. Orang-orang yang melihat tak kuasa menahan tawa. "Hahaha. Itu wajah jujur atau wajah pilek?" ejek seorang anak muda. Abu Nawas pura-pura serius sambil mengelus janggutnya. "Aneh sekali, mungkin pasir ini menolakmu, wahai Bahzar. Artinya, ada yang tidak jujur dalam hatimu." Wajah Bahzar semakin merah, kali ini bukan karena pasir, melainkan karena malu. Setelah itu, seorang ibu penjual roti maju. Ia dikenal suka menambahkan tepung lebih banyak daripada isinya. Dengan penuh percaya diri ia berkata, "Aku pasti jujur. Buktikan dengan pasir itu, Abu Nawas." Abu Nawas mengulurkan segenggam pasir lain. Sang ibu menggenggamnya, menutup mata, dan menunggu. Tapi tiba-tiba, roti yang ia bawa di keranjang jatuh karena tersenggol seseorang, dan orang-orang melihat isi rotinya jauh lebih sedikit daripada kulitnya. "Hei, roti ibu ini isinya kosong," teriak seseorang. "Dasar penipu," tambah yang lain. Abu Nawas menghela napas panjang sambil berkata dengan nada penuh hikmah, "Lihatlah, pasir ajaib selalu membongkar kebohongan."
Sekali lagi, orang-orang tertawa terbahak-bahak, sementara sang ibu menunduk malu. Kabar tentang pasir ajaib Abu Nawas akhirnya sampai ke telinga Raja Harun al-Rasyid. Sang raja yang terkenal suka hal-hal aneh dan lucu itu langsung memanggil Abu Nawas ke istana. "Abu Nawas," kata sang raja sambil tertawa, "benarkah engkau punya pasir ajaib yang bisa menguji kejujuran?" Abu Nawas menunduk hormat. "Benar, Baginda. Bahkan pasir ini bisa membuktikan siapa saja yang paling jujur di kerajaan." Sang raja langsung bersemangat. "Kalau begitu, uji aku dengan pasir itu. Aku ingin tahu seberapa jujur diriku." Semua menteri dan dayang berdesakan ingin melihat. Abu Nawas dengan tenang mengambil segenggam pasir dan menyerahkannya kepada sang raja. Sang raja menggenggam pasir itu, menutup mata, dan menunggu sesuatu terjadi. Tapi tiba-tiba ia bersin keras. Orang-orang terperangah, lalu hening. Namun Abu Nawas cepat menyelamatkan suasana. "Ah, Baginda, bukan pasirnya yang menolak. Justru ini tanda bahwa Baginda adalah orang paling jujur. Sebab hanya orang jujurlah yang bisa membuat pasir ikut gembira sampai beterbangan ke udara." Semua orang langsung bertepuk tangan dan bersorak. Sang raja pun tertawa terbahak-bahak, merasa terhibur. Sejak hari itu, pasir biasa di halaman Abu Nawas dianggap sebagai pasir ajaib. Orang-orang tetap datang meminta uji kejujuran, meski setiap kali hasilnya selalu membuat mereka malu atau ditertawakan. Dan Abu Nawas, ia tidak pernah menyebut dirinya penipu. Ia hanya berkata, "Aku tidak berbohong. Pasir ini memang ajaib, karena mampu menunjukkan siapa yang jujur dan siapa yang tidak. Yang membuatnya ajaib bukan pasirnya, melainkan tingkah orang-orang sendiri." Orang-orang akhirnya sadar, keajaiban itu bukan ada di dalam pasir, melainkan dalam cerdiknya Abu Nawas memutarbalikkan keadaan. Cerita ini pun tersebar luas di Baghdad. Dan setiap kali orang melihat segenggam pasir di jalan, mereka akan teringat pada Abu Nawas dan keajaiban lucunya yang membuat semua orang terpingkal. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan si kaya super pelit. Di sebuah kota yang ramai, hiduplah seorang pria kaya raya yang hartanya bertumpuk bagaikan gunung. Rumahnya megah, dindingnya berlapis marmer, dan gudangnya penuh emas serta perak. Namun, meski kekayaannya melimpah, pria ini terkenal di seantero kota karena satu sifat buruknya, super pelit. Orang-orang sering bergumam, kalau ada lomba orang paling pelit sejagat, dia pasti jadi juara bertahan selamanya. Pria kaya ini bahkan pelit terhadap dirinya sendiri. Makanannya hanya roti keras yang hampir basi, minumnya air sumur yang sudah keruh, dan bajunya tambal sulam padahal ia mampu membeli pakaian seharga satu desa. Saking pelitnya, pintu rumahnya jarang dibuka, bahkan untuk dirinya sendiri. Namun, semua orang tahu bahwa pria kaya pelit itu menyimpan sesuatu yang sangat berharga di balik tembok rumahnya. Ia selalu takut orang datang meminta bantuan, sehingga setiap kali ada tamu, ia pura-pura batuk, pura-pura sakit, atau pura-pura tidak ada di rumah. Sampailah kabar sifat pelitnya itu ke telinga Abu Nawas. Suatu sore, Abu Nawas yang terkenal cerdik sedang duduk santai di kedai teh. Ia mendengar orang-orang mengeluh. "Ah, si kaya itu benar-benar menyebalkan. Bahkan ketika ada anak kecil sakit, ia tidak mau menyumbang sepotong roti pun." Abu Nawas mengelus janggut hitamnya, tersenyum nakal, dan berkata, "Kalau begitu, biar aku yang mengajarkan si kaya pelit itu pelajaran berharga. Dan tentu saja, dengan cara yang lucu." Keesokan harinya,
Abu Nawas menyamar sebagai seorang pengemis. Dengan pakaian compang-camping dan suara dibuat serak, ia mengetuk pintu rumah si kaya. Tok, tok, tok. Si kaya yang sedang menghitung koin di dalam rumah mendengus kesal. Siapa lagi yang datang mengganggu hartaku ini? Ia mengintip lewat jendela, lalu melihat sosok Abu Nawas yang berpakaian lusuh. Ah, pengemis. Pergi sana. Aku tidak punya apa-apa, teriaknya. Abu Nawas pura-pura gemetar. Tuan, aku hanya minta setetes air. Bukan emas, bukan makanan, hanya air. Si kaya menutup pintu jendela keras-keras. Air? Minum saja hujan di luar. Abu Nawas tak menyerah. Keesokan harinya, ia menyamar lagi, kali ini sebagai saudagar kaya. Ia memakai jubah mewah, sorban berkilau, dan membawa tongkat kayu yang dipoles agar terlihat mahal. Ia mengetuk pintu rumah si kaya dengan penuh percaya diri. Assalamualaikum, wahai tuan kaya yang terhormat. Begitu mendengar kata kaya, si pelit langsung tergopoh-gopoh membuka pintu. Ia menyambut dengan senyum palsu selebar mungkin. Ah, selamat datang. Silakan masuk, katanya ramah, berbeda 180 derajat dari kemarin. Abu Nawas duduk dengan santai. Ia menatap isi rumah yang meski megah, tetapi kosong tanpa perabotan mewah. Rupanya si kaya bahkan pelit untuk membeli kursi bagus. Wah, tuan, kata Abu Nawas, aku ingin sekali menjalin persahabatan denganmu. Kabarnya engkau orang yang sangat hemat. Si kaya tersenyum bangga, mengira kata hemat itu pujian. Betul. Aku tidak pernah menghambur-hamburkan uang. Bagus sekali, jawab Abu Nawas, karena aku ingin menitipkan beberapa peti emas agar engkau simpan. Tentu orang sehemat engkau akan menjaganya dengan baik. Mendengar kata peti emas, mata si pelit langsung berkilau. Ia menelan ludah, nyaris menjilat bibirnya sendiri. Peti emas? Berapa banyak, tuan? Ah, tidak banyak, hanya 10 peti penuh emas dan perhiasan, jawab Abu Nawas dengan tenang. Si kaya hampir pingsan karena bahagia. Ia langsung berkata, baik, baik. Aku akan menjaganya seperti nyawaku sendiri. Demi persahabatan kita, silakan titipkan padaku. Abu Nawas pura-pura berjanji akan datang esok hari membawa peti emas. Malam itu si pelit tidak bisa tidur. Ia berhayal. Kalau emas itu kutahan saja untukku, aku akan semakin kaya. Ah, hidupku akan sempurna. Keesokan harinya, Abu Nawas benar-benar datang, tapi bukan membawa peti emas. Ia datang hanya dengan satu kantong kecil berisi batu bata. Ini permulaan, tuan. Sisanya akan datang sebentar lagi, kata Abu Nawas. Si kaya menerima dengan wajah penuh harap, meski agak bingung. Abu Nawas selalu berkata, wahai tuan, sebelum aku titipkan semua peti emas itu, aku ingin tahu, apa yang akan kau suguhkan untuk seorang sahabat barumu? Si kaya buru-buru ke dapur, panik, lalu menyuguhkan roti kering setengah basi yang biasa ia makan. Abu Nawas mengambil roti itu, mengetuknya ke meja hingga berbunyi keras, lalu berkata dengan nada heran. Wah, rotinya keras sekali. Apakah ini roti atau batu bata yang kutitipkan tadi? Para tetangga yang mengintip dari jendela langsung tertawa terbahak-bahak. Si kaya malu bukan main, wajahnya merah padam. Melihat wajah si pelit yang kebingungan, Abu Nawas berdiri dan berkata lantang. Wahai tuan, bagaimana mungkin engkau ingin menyimpan emas untuk orang lain, sementara engkau begitu pelit memberi sepotong roti layak dimakan? Kalau begini, bukan emas yang kau simpan,
tapi hanya kebodohanmu sendiri. Orang-orang yang berkumpul di luar rumah meledak tertawa. Si kaya tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya menunduk malu, sambil menyesal telah menjadi bahan tontonan. Sejak hari itu, meski tidak berubah total, si kaya menjadi sedikit lebih longgar. Setidaknya, ia mulai berani memberikan makanan layak pada tetangga yang membutuhkan, meskipun masih dengan wajah cemberut. Dan tentu saja, semua orang tetap mengingat bagaimana Abu Nawas berhasil mempermainkan si kaya super pelit hingga uangnya sendiri seperti ikut menangis. Begitulah kisah Abu Nawas yang dengan kecerdikannya selalu bisa mengajarkan pelajaran hidup, bahkan kepada orang paling pelit sekalipun. Dan yang paling lucu, orang kaya itu akhirnya sadar, lebih baik berbagi sedikit, daripada dipermalukan habis-habisan oleh Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan misteri kunci yang bikin geger. Di suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, suasana istana mendadak kacau. Para pelayan berlari ke sana kemari, wajah mereka panik, sementara prajurit sibuk memeriksa setiap sudut istana. Penyebabnya? Sang raja kehilangan kunci peti harta kerajaan. Kunci itu bukan kunci biasa. Konon, peti harta kerajaan hanya bisa dibuka dengan kunci tersebut, dan di dalamnya tersimpan emas, permata, serta dokumen penting kerajaan. Tanpa kunci itu, raja tidak bisa membuka peti, dan tentu saja beliau murka. Siapa yang berani-beraninya mencuri kunci kerajaan? Cari segera. Kalau tidak ketemu, kalian semua akan saya hukum, bentar raja dengan wajah merah padam. Semua orang gemetar. Tak ada yang berani bicara, apalagi mengaku. Dalam kekacauan itu, seseorang menyarankan, Baginda, mungkin lebih baik kita memanggil Abu Nawas. Dia terkenal bisa menemukan solusi yang tak pernah terpikirkan orang lain. Mendengar nama itu, raja mengerutkan dahi. Abu Nawas lagi, Abu Nawas lagi. Tapi baiklah, panggil dia segera. Tak lama kemudian, Abu Nawas datang. Dengan jubah putih sederhana, sorban putih, rompi coklat muda, dan wajah ramahnya, ia berjalan masuk sambil tersenyum kecil. Salam sejahtera, Baginda. Ada masalah apa hingga istana geger seperti pasar ikan pagi hari? Tanyanya tenang. Raja menghela napas panjang. Abu Nawas, kunci peti harta kerajaan hilang. Semua pelayan sudah digeledah, prajurit pun sudah memeriksa, tapi tetap tidak ketemu. Aku yakin kunci itu dicuri. Kalau kau bisa menemukannya, aku akan memberimu hadiah besar. Tapi kalau kau gagal, jangan salahkan aku kalau kau yang kujadikan kambing hitam. Abu Nawas tersenyum tipis. Wah, hadiah besar di satu sisi, jadi kambing hitam di sisi lain. Baiklah Baginda, izinkan hamba menyelidikinya. Alih-alih langsung mencari kunci, Abu Nawas justru meminta seluruh pelayan dan prajurit berkumpul di halaman istana. Semua orang bingung, termasuk raja. Untuk apa mereka berkumpul? Tanya raja heran. Tenang saja, Baginda. Hamba punya cara. Di hadapan semua orang, Abu Nawas berdiri gagah. Wahai para pelayan dan prajurit, saya tahu siapa yang mencuri kunci itu. Tapi sebelum saya sebutkan namanya, izinkan saya melakukan sebuah percobaan. Semua orang mulai berbisik. Jantung mereka berdegup kencang. Abu Nawas lalu mengeluarkan sebatang tongkat bambu. Setiap orang harus memegang tongkat ini secara bergantian. Barang siapa yang tangannya terasa berat saat memegang tongkat, dialah pencurinya. Para pelayan dan prajurit pun maju satu persatu.
Tentu saja semuanya deg-degan, meski tak merasa mencuri. Ketika seorang pelayan kurus memegang tongkat, ia terlihat sangat gugup sampai keringatnya menetes. "Ha! Lihat, dia gemetar," teriak salah satu prajurit. Bukan. Aku hanya haus," jawab si pelayan terbata-bata. Raja sudah siap memerintahkan penangkapan, tapi Abu Nawas mengangkat tangan. "Tunggu dulu Baginda, ini baru permulaan." Abu Nawas tersenyum nakal. Ia tahu cara membuat pencuri ketahuan tanpa perlu repot mencari kunci. Ia berbisik ke telinga raja, "Baginda, izinkan hamba menggunakan trik lain." Raja mengangguk. Abu Nawas lalu berseru lantang, "Baiklah. Karena pencuri belum mau mengaku, saya punya cara terakhir. Malam ini, saya akan menidurkan kalian semua di aula istana. Barang siapa yang bermimpi aneh, dialah pencurinya. Sebab mimpi tidak bisa berbohong." Semua orang makin tegang. Malam itu, mereka benar-benar tidur bersama di aula, dengan pengawasan ketat prajurit. Abu Nawas diam-diam menyebar segenggam abu halus di sekitar bantal setiap orang. Keesokan paginya, Abu Nawas memeriksa mereka satu persatu. Hampir semua wajah penuh dengan abu, kecuali satu orang, seorang penjaga pintu istana. Abu Nawas langsung tertawa keras. "Nah, ketemu juga pencurinya." Semua orang bingung. "Bagaimana bisa?" tanya raja. "Baginda, semalam hamba bilang siapapun yang bermimpi aneh pasti pencurinya. Pencuri biasanya takut ketahuan, jadi ia berusaha mati-matian agar tidak bermimpi. Ia tidak tidur nyenyak, bahkan tak berani memejamkan mata dalam-dalam. Lihatlah wajah penjaga itu, bersih dari abu karena ia tidak bisa tidur nyenyak. Dialah pencurinya." Penjaga itu pucat pasi, dan akhirnya mengaku bahwa ia mengambil kunci itu untuk membuka peti harta, tapi keburu ketahuan. Ia berencana mengembalikan kunci sebelum fajar, tapi Abu Nawas sudah lebih dulu membongkarnya. Raja terkejut sekaligus kagum. "Luar biasa, Abu Nawas. Kau memang selalu punya cara yang tak terpikirkan orang lain." Abu Nawas tersenyum lebar. "Hamba hanya memakai logika sederhana, Baginda. Orang jujur bisa tidur nyenyak, sedangkan pencuri tidak bisa tidur tenang. Itu saja." Raja tertawa terbahak-bahak. "Bagus. Sebagai hadiah, kau boleh mengambil 1 koin emas dari peti harta kerajaan." Abu Nawas pura-pura kecewa. "Hanya 1 koin emas, Baginda? Padahal hamba sudah menyelamatkan seluruh harta kerajaan." Raja menatapnya tajam. "Kalau begitu, kau mau berapa?" Abu Nawas berpikir sejenak, lalu menjawab dengan wajah polos, "Baginda, hamba tidak serakah. Hamba hanya minta kunci peti hartanya saja. Biar kalau hamba butuh emas, hamba bisa ambil sendiri." Seluruh istana meledak dengan tawa. Raja pun ikut tertawa sampai keluar air mata. "Dasar Abu Nawas. Kau memang tak ada duanya." Sejak saat itu, Raja semakin yakin bahwa Abu Nawas bukan hanya pintar, tapi juga memiliki cara unik untuk menyelesaikan masalah. Dan kisah misteri kunci yang bikin geger istana menjadi salah satu cerita yang paling sering ditertawakan di Baghdad. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas. Dan ujian paling gokil sepanjang hidupnya. Di kota Baghdad yang ramai dan penuh intrik, Abu Nawas terkenal sebagai orang yang tak hanya cerdas, tapi juga punya kemampuan unik, bisa mengubah masalah besar menjadi bahan tertawaan. Namun suatu hari,
Kabar yang berhembus di pasar membuat orang-orang heboh. Raja Harun al-Rasyid, sang penguasa yang suka menguji kecerdasan rakyatnya, akan mengadakan sebuah ujian paling sulit yang pernah ada. Bukan ujian biasa, melainkan ujian yang katanya tidak akan ada seorang pun yang bisa lulus, kecuali mungkin orang itu benar-benar jenius, nekat, dan sedikit gila. Tentu saja, semua mata langsung tertuju pada satu nama, Abu Nawas. Suatu pagi, seorang pengawal kerajaan berdiri di tengah alun-alun sambil membacakan pengumuman. Atas perintah Yang Mulia Raja Harun al-Rasyid, diadakan ujian kecerdasan akbar. Siapapun yang berhasil menjawab semua tantangan raja akan mendapat hadiah emas sebesar 100 keping dinar. Tapi, bila gagal, siap-siap menerima hukuman yang belum pernah dibayangkan sebelumnya. Warga bergumam. Hukuman apa itu? Mungkin dilempar ke kandang singa. Atau disuruh menikah dengan keledai kerajaan. Abu Nawas yang saat itu sedang makan roti di sudut kedai langsung mengangkat alisnya. Hukuman belum jelas, tapi hadiahnya jelas. Ini pasti jebakan. Dan jebakan seperti ini, rasanya saya suka, gumamnya sambil tersenyum miring. Keesokan harinya, Abu Nawas dipanggil langsung ke istana. Raja Harun duduk di singgasananya dengan senyum penuh misteri. Abu Nawas, kata raja, kau terkenal pintar. Tapi kali ini aku ingin tahu, apakah kepintaranmu hanya bualan atau memang nyata? Abu Nawas membungkuk. Hamba siap, tuanku. Tapi izinkan hamba bertanya, kalau hamba menang, dapat emas. Kalau kalah, raja mengangkat cangkir tehnya sambil tersenyum licik. Kau akan dihukum, menjadi badut istana selama setahun penuh. Setiap hari harus membuatku tertawa, atau akan dipindahkan ke kandang unta. Abu Nawas tertawa kecil. Wah, hukuman yang membuat saya ingin menang, tapi kalau kalah, malah jadi kerjaan tetap. Menarik juga. Raja mulai dengan pertanyaan pertama yang aneh. Abu Nawas, berapa jumlah rambut di kepalamu sekarang? Abu Nawas melirik ke arah raja, lalu mendekat dan berbisik. Jumlahnya persis sama dengan jumlah bulu di jenggot Baginda, dikurangi 1. Raja terdiam, lalu tersenyum. Licik kau. Baiklah, benar. Karena aku pun tak tahu jawabannya. Ujian kedua, raja memerintahkan. Dalam waktu sehari, bawakan padaku seekor ayam yang bertanduk. Semua orang di istana menahan tawa. Mana ada ayam bertanduk? Abu Nawas pulang ke rumah, berpikir keras. Malamnya ia datang kembali ke istana, membawa seekor ayam biasa. Dengan tanduk mainan yang terbuat dari lilin, ditempel di kepala ayam itu. Tuanku, katanya sambil menunduk, ini ayam bertanduk yang Baginda minta. Kalau Baginda mau ayam bertanduk asli, izinkan hamba meminta seekor sapi yang bisa bertelur sebagai imbalannya. Raja terbahak. Kau memang tak pernah kehabisan akal. Raja melipat tangannya dan berkata, ujian ketiga. Sekarang, tangkapkan angin untukku. Dan aku ingin melihat buktinya. Abu Nawas pulang sebentar, lalu kembali membawa kantong kulit yang diikat rapat. Tuanku, ini angin yang hamba tangkap di atap rumah tadi. Tapi awas, jangan dibuka di ruangan ini, nanti semua janggut pengawal akan berantakan. Raja membuka sedikit kantong itu, merasakan hembusan tipis, dan kembali tertawa. Baiklah, kau lulus ujian ketiga. Raja berkata, untuk ujian keempat, aku akan mengatakan satu kalimat. Kalau kau menganggapnya benar, buktikan. Kalau salah, bantah. Tapi hati-hati,
Jawabannya harus membuatku tak bisa membantah balik. Raja mulai. Aku yakin, hari ini aku lebih pintar daripada dirimu. Abu Nawas tersenyum licik. Baginda benar. Karena hanya orang yang kurang pintar yang mau menguji orang sepintar hamba untuk membuktikan dirinya pintar. Raja terdiam sejenak, lalu meledak tertawa sampai hampir tersedak. Untuk ujian kelima, Raja memanggil Abu Nawas ke taman istana pada sore hari. Ini ujian terakhir, Abu Nawas. Hari ini aku sedang sedih karena burung kesayanganku terbang pergi. Kalau kau bisa membuatku tertawa dalam 1 menit, kau menang. Kalau tidak, kau jadi badut istana setahun penuh. Abu Nawas mengangguk, lalu berjalan ke arah kolam istana. Ia melihat beberapa pengawal sedang memberi makan ikan. Tiba-tiba, Abu Nawas terpeleset masuk ke kolam dengan gaya paling dramatis yang pernah dilihat. Sorbannya terlepas, jubahnya mengembang seperti perahu, dan ia berenang sambil menjerit. Tolong! Ada ikan yang mau mengajakku menikah. Raja dan semua yang melihat meledak tertawa sampai air mata keluar. Bahkan Raja berkata sambil terpingkal. Abu Nawas, kau benar-benar gila. Tapi itulah yang membuatmu juara. Kau menang. Abu Nawas menerima hadiah emasnya sambil membungkuk hormat. Terima kasih, tuanku. Tapi jujur saja, kalau sampai kalah, saya juga tak keberatan jadi badut istana. Setidaknya makan gratis setiap hari, katanya sambil mengedipkan mata. Raja menggeleng sambil tersenyum. Kau memang ujian terberat bagi semua orang, karena tak ada yang bisa mengalahkan akalmu. Dan begitulah, ujian paling gokil dalam hidup Abu Nawas berakhir, dengan tawa, emas, dan cerita yang akan dibicarakan rakyat Baghdad selama bertahun-tahun. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan gelas ajaib. Di negeri Baghdad yang selalu ramai dengan hiruk-pikuk pasar, kelakar para pedagang, dan intrik para bangsawan, muncul lagi kisah kocak sang pujangga yang licik sekaligus cerdas, Abu Nawas. Kali ini, ceritanya tidak kalah gokil dibanding kisah-kisah sebelumnya, karena melibatkan sebuah gelas aneh yang konon tak pernah bisa kosong. Suatu pagi yang cerah, Abu Nawas sedang duduk di depan rumahnya sambil menyeruput teh hangat. Tiba-tiba datang seorang pedagang keliling yang suka menjual barang-barang aneh. Dengan penuh semangat, si pedagang berteriak, "Wahai orang-orang Baghdad, hari ini aku membawa benda ajaib. Sebuah gelas yang tak akan pernah kosong walaupun kau minum sebanyak apapun." Orang-orang langsung berkerumun. Sebagian ada yang melongo, sebagian lain tertawa tidak percaya. Abu Nawas yang mendengar teriakan itu langsung tertarik. Kalau benar ada gelas yang tak pernah kosong, pasti bisa jadi alat bikin pusing banyak orang, atau justru jadi penyelamat perut lapar, gumamnya sambil mengelus janggut hitamnya. Ia pun mendekati pedagang. "Tuan pedagang, berapa harga gelas anehmu itu?" Pedagang menjawab dengan gaya dramatis, "Untukmu, Abu Nawas, hanya 10 keping emas." Abu Nawas tertawa terbahak, 10 keping emas? Untuk sebuah gelas? Bahkan untuk harga segitu, aku bisa beli kambing, ayam, dan beras sekarung. Jangan bercanda. Namun pedagang itu pintar memancing rasa penasaran. Ia menuangkan air ke dalam gelas, lalu diminum setengahnya. Ajaibnya, air di gelas itu tetap penuh. Orang-orang berteriak kaget, sebagian ternganga seperti melihat jin keluar dari botol. Abu Nawas pun tercengang. Astaga! Kalau aku punya ini, aku bisa minum gratis seumur hidup. Bahkan mungkin bisa bikin raja bingung. Akhirnya,
Setelah tawar-menawar yang alot, Abu Nawas berhasil mendapatkan gelas itu hanya dengan 3 keping emas, plus bonus teriakan pedagang yang kesal karena ditawar habis-habisan. Malam itu, Abu Nawas mencoba gelas itu sendiri di rumah. Ia menuangkan teh, lalu diminum. Benar saja, air teh itu tidak pernah habis. Ia minum, dan tetap penuh. Abu Nawas senang, tapi juga bingung. Kalau begini terus, aku bisa mabuk teh, katanya sambil memegang perut. Ia lalu berpikir, daripada aku yang pusing sendiri, lebih baik aku pakai gelas ini untuk mengerjai orang lain. Dan, siapa lagi target yang paling seru kalau bukan Baginda Raja Harun al-Rasyid? Keesokan harinya, Abu Nawas datang ke istana membawa gelas itu. Ia menghadap raja sambil membawa senyum misterius. "Wahai Baginda," kata Abu Nawas, "aku membawa hadiah luar biasa untukmu, sebuah gelas yang tak pernah kosong." Raja Harun al-Rasyid langsung tertarik. "Apa maksudmu, Abu Nawas?" Abu Nawas dengan gaya dramatis menuangkan air ke gelas itu. Ia minum setengahnya di hadapan raja. "Ajaib. Air tetap penuh." Raja melotot. "Subhanallah. Gelas ini benar-benar ajaib." Para menteri ikut terkagum-kagum. Tapi raja yang terkenal jahil itu punya sifat ingin mencoba sendiri. Maka ia pun mengambil gelas tersebut dan meminumnya. Minum sekali, masih penuh. Minum lagi, masih penuh. Minum lagi, tetap penuh. Raja terus minum, sampai perutnya mulai kembung. Para menteri bingung, antara mau menolong atau tertawa. "Abu Nawas," teriak raja dengan wajah merah. "Kenapa gelas ini tidak habis-habis? Aku sudah minum 7 kali. Abu Nawas dengan wajah polos menjawab, "Baginda, bukankah itu yang Baginda inginkan? Minum sepuasnya tanpa takut kehabisan." Semua orang di istana tertawa terbahak, sementara raja mulai menyesal karena perutnya terasa seperti balon yang siap meledak. Masalah belum selesai. Karena penasaran, para menteri juga ingin mencoba. Mereka berebut gelas itu. Ada yang minum sekali, 2 kali, 3 kali, hingga akhirnya seluruh istana jadi sibuk minum air tanpa henti. Para pengawal ikut mencoba, para pelayan pun penasaran. Akhirnya, suasana istana yang biasanya khidmat berubah menjadi pasar malam minum air gratis. Saking banyaknya yang minum, sebagian besar menteri bolak-balik ke toilet. Bahkan ada satu menteri yang jatuh terduduk sambil berteriak, "Tolong hentikan! Perutku banjir." Raja yang melihat kekacauan itu jadi marah. "Abu Nawas, apa maksudmu membawa benda ini ke istanaku?" Abu Nawas tersenyum licik. "Baginda, bukankah ini bukti bahwa sesuatu yang berlebihan itu tidak selalu menyenangkan? Bahkan minum air sekalipun, kalau tak ada habisnya, justru menyiksa." Raja terdiam. Menteri-menteri terbatuk-batuk sambil mengangguk, setuju meski dalam keadaan perut penuh. Akhirnya, raja memutuskan menyimpan gelas itu di ruang penyimpanan istana, sebagai pengingat agar tidak serakah dan tidak selalu ingin sesuatu yang berlebihan. "Abu Nawas," kata raja, "kau memang selalu membuatku pusing. Tapi aku akui, ada benarnya kata-katamu. Sesuatu yang terlalu banyak bisa jadi masalah besar." Abu Nawas hanya tersenyum sambil membungkuk. "Betul, Baginda. Bahkan tertawa pun kalau terlalu lama, bisa bikin perut sakit." Mendengar itu, semua yang hadir langsung tertawa lagi, dan kali ini lebih sakit perutnya karena benar-benar kebanyakan minum dan kebanyakan tertawa. Dari kisah ini, kita belajar bahwa
Sesuatu yang berlebihan tidak selalu membawa kebahagiaan. Kecerdikan bisa mengalahkan kemarahan. Dan tentu saja, jangan pernah minum dari gelas Abu Nawas kalau tak siap bolak-balik ke toilet. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan kucing hitam misterius. Pada suatu malam yang remang-remang di kota Baghdad, terdengar suara jeritan dari gang sempit di belakang pasar. Penduduk yang mendengarnya langsung berbisik, "Itu pasti si kucing hitam misterius." Katanya, siapapun yang melihat matanya akan lupa jalan pulang. Desas-desus tentang kucing itu semakin menjadi-jadi. Ada yang bilang kucing itu bisa berbicara. Ada yang bilang kucing itu jelmaan jin pelit yang dulu nggak mau bayar zakat. Bahkan ada yang percaya, kucing itu bisa menghilang saat ditagih utang. Raja Harun al-Rasyid yang penasaran memanggil penasihatnya. "Aku ingin tahu kebenaran soal kucing itu. Kirim pasukan kalau perlu." Namun, wazirnya mengangkat tangan. "Yang mulia, kalau pasukan pergi, bisa-bisa dikira kita perang lawan kucing. Biarlah Abu Nawas saja yang menyelidikinya." Dan begitulah, Abu Nawas pun dipanggil. Dengan sorban miring khasnya dan senyum penuh misteri, Abu Nawas datang menghadap raja. "Abu Nawas," kata sang raja, "aku ingin kau menyelidiki kucing hitam yang katanya bisa menghilang." Abu Nawas mengelus janggutnya. "Wah, kalau kucingnya bisa menghilang saat ditagih utang, saya curiga dia dulu teman saya, yang mulia." "Jangan bercanda, Abu Nawas." "Baik, baik. Tapi saya punya syarat. Jika saya bisa memecahkan misteri ini, saya minta 1 bulan makan gratis di dapur istana." Raja setuju. Maka, mulailah Abu Nawas menyelidiki. Pada malam hari, ia memakai jubah hitam, dan membawa ikan asin di dalam kantongnya. Abu Nawas bersembunyi di balik gentong besar di dekat pasar. Tak lama kemudian, seekor kucing hitam muncul. Matanya bersinar hijau, jalannya pelan, penuh percaya diri, seperti sedang jadi bintang di catwalk. Abu Nawas melempar ikan asin. Kucing itu berhenti, lalu menatap tajam, lalu plop. "Menghilang." "Hah? Benar-benar bisa menghilang?" gumam Abu Nawas. Malam kedua, kali ini Abu Nawas datang dengan cermin besar. Ia meletakkan cermin di tengah jalan dan mengintai dari balik warung bubur. Kucing itu datang lagi. Tapi saat ia hendak melangkah di depan cermin, ia mendadak berhenti, lalu malah sibuk merapikan bulunya dan berjalan mundur. "Wah, ini kucing bukan sembarangan, dia narsis," kata Abu Nawas sambil mencatat. Malam ketiga, Abu Nawas menyebarkan bubuk tepung di jalan, dan menaruh semangkuk susu di tengah jalan. Ia menunggu dan mengintip dari kejauhan. Tiba-tiba kucing muncul. Tapi begitu dia meminum susu dan mencoba kabur, kling. Dia menghilang lagi. Namun, jejak kakinya masih terlihat di atas tepung. Abu Nawas mengikutinya, sampai ke rumah seorang tukang sihir tua bernama Hamam bin Pusing. Ternyata, si kucing adalah kucing peliharaan Hamam yang suka mencuri ikan dari pasar. Setiap kali ketahuan, Hamam menyihirnya agar menghilang sementara. Abu Nawas pun masuk dan menegur Hamam. "Tuan Hamam, menyihir kucing untuk menghindari tanggung jawab adalah pelanggaran pasal 7B Kitab Anti Kucing Gaib." "Apa itu Kitab 7B?" tanya Hamam gugup. "Kitab buatan baru," jawab Abu Nawas dengan senyum licik.
Tapi akan terasa nyata kalau saya lapor ke raja. Akhirnya, Hamam pun setuju untuk menghentikan sihirnya, dan si kucing kini menjadi penjaga toko ikan. Sebagai hukuman, Hamam disuruh mengajarkan trik sulap kepada anak-anak selama sebulan. Raja Harun al-Rasyid tertawa terbahak-bahak saat mendengar laporan Abu Nawas. Luar biasa. Kucing hilang karena sihir. Dan kau menyelesaikannya tanpa pasukan. Ya, Yang Mulia, kata Abu Nawas. Kadang yang perlu kita hilangkan bukan kucingnya, tapi kebiasaan ngutang lalu ngilang. Raja tertawa makin keras. Abu Nawas pun menikmati 1 bulan makan gratis, lengkap dengan jatah susu, yang tidak dicuri lagi oleh kucing. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas. Dan emas berbicara. Hari itu, Baghdad sedang sibuk-sibuknya. Pasar ramai, para pedagang berteriak menawarkan barang dagangannya, dan suara rebutan harga terdengar di mana-mana. Tapi suasana berubah kacau ketika seekor unta tergelincir karena kulit semangka di jalan. Dari punggung unta itu, jatuhlah sebuah peti kecil berwarna emas yang langsung dikerubungi orang. Astagfirullah. Itu milikku, teriak seorang pria gendut dan berkumis tebal, Mustafa, si pedagang rempah yang terkenal pelit dan suka menyembunyikan uangnya di dalam kendi minyak zaitun. Mustafa buru-buru mengamankan peti itu dan langsung menuntun onta kembali pergi meninggalkan pasar. Beberapa hari kemudian, terdengarlah kabar mengejutkan dari istana, emas yang dikirim dari negeri tetangga hilang. Sumber terakhir peti itu? Ya, benar. Di tangan Mustafa. Para penjaga istana langsung mengepung toko rempah Mustafa. Engkau telah mencuri emas kerajaan. Tuduh seorang pengawal bertubuh kekar. Mustafa gemetar seperti daun salam di atas kompor. Sumpah demi jenggot kakekku. Aku cuma menyimpannya. Tidak kubuka, tidak kusentuh, tidak kugoda. Tapi para pengawal tak percaya. Mustafa diseret ke hadapan Hakim Kadi. Warga kota pun heboh. Padahal baru kemarin dia nawarin diskon kunyit, bisik seorang ibu-ibu. Begitu mendengar kabar Mustafa terjerat masalah, Raja Harun al-Rasyid langsung mengutus orang memanggil Abu Nawas. Si jenius jenaka itu sedang bersantai di tepi sungai, memancing bukan ikan, tapi inspirasi. Aha! Kasus emas hilang? Sudah lama aku tidak bermain-main dengan logam mulia, kata Abu Nawas sambil menyimpan umpan berupa kerupuk. Di pengadilan, Hakim Kadi terlihat lelah. Abu Nawas, jangan main-main. Ini perkara serius. Emas kerajaan hilang. Abu Nawas tersenyum santai. Wahai Hakim, izinkan aku mengajukan satu pertanyaan. Apakah emas bisa bicara? Jangan bercanda, Abu Nawas. Aku tidak bercanda. Kalau perlu, aku akan membuatnya bicara. Tapi dengan syarat. Apa syaratmu? Aku butuh waktu 2 hari, dan 1 unta tua bekas pasar loak. Untuk apa unta itu? Rahasia. Selama 2 hari penuh, Abu Nawas sibuk menyiapkan rencananya. Ia menyewa rumah kosong di pinggir kota, menyusun peti tiruan yang mirip dengan yang hilang. Bedanya, isi peti itu bukan emas, melainkan kotoran kambing yang dibungkus kain kuning keemasan. Lalu ia sebarkan desas-desus di pasar, emas asli telah ditemukan. Akan diserahkan kembali ke istana malam ini. Desas-desus itu menyebar cepat.
Bahkan tukang roti ikut berhenti jualan karena ingin tahu siapa pencurinya. Malam harinya, rumah kosong itu sengaja ditinggalkan tak terkunci. Di dalamnya, peti palsu diletakkan tepat di tengah ruangan. Abu Nawas dan prajurit mengintai dari kejauhan. Benar saja, tengah malam, sesosok bayangan masuk perlahan. Orang itu membuka peti, dan langsung mengumpat keras. "Astagfirullah. Apa ini bau bangkai kambing?" katanya panik. Saat hendak kabur, ia langsung disergap. Ternyata dia adalah Hasan, pelayan istana bagian logistik, yang selama ini dipercaya membawa dan mengantarkan peti-peti emas. Di hadapan Hakim Kadi dan Raja, Hasan akhirnya mengaku, "Ampun tuanku, aku tergoda. Peti itu kuselipkan saat malam, lalu kutukar isinya dan kukembalikan petinya kosong. Aku pikir tak ada yang sadar." Mustafa menangis haru. "Demi botol cuka balsam, aku tidak bersalah." Hakim Kadi mengangguk. "Benar. Kau hanya sial karena dititipi peti dari orang yang lebih licik darimu." Raja Harun al-Rashid tertawa. "Abu Nawas, sekali lagi kau berhasil menegakkan keadilan, dengan kotoran kambing dan unta bekas." Abu Nawas menunduk sopan. "Terkadang, Yang Mulia, emas tak bisa bicara, tapi bau busuk bisa membuat orang jujur berteriak." Seluruh ruangan tertawa. Sebagai hadiah, Raja memberikan Abu Nawas 1 peti emas sungguhan. "Tapi dengan syarat, jangan kau buat emas ini bicara." Abu Nawas menjawab, "Tenang saja, Yang Mulia. Emas ini pendiam. Tapi kalau dibungkus kain kuning dan diletakkan dekat kambing, dia bisa jadi cerewet lagi." Mustafa. Sejak hari itu, dia berubah. Bukan jadi dermawan, tapi kini semua emasnya ia simpan dalam kendi, yang diletakkan di bawah ranjang dan dijaga oleh 3 kucing liar. Dan warga Baghdad, mereka tak akan pernah lupa kisah legendaris tentang emas cerewet, kambing berbakat, dan Abu Nawas yang bikin orang jujur tertawa terpingkal-pingkal. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan tawa sang raja. Di suatu pagi yang tampaknya biasa saja di kerajaan Baghdad, terjadi peristiwa luar biasa, yang tak tertulis di buku sejarah manapun. Raja tertawa, dan tidak bisa berhenti. Awalnya hanya tawa kecil. Seorang pelawak istana yang biasa-biasa saja, yang leluconnya bahkan gagal membuat kambing tersenyum, mendadak sukses membuat sang raja terkekeh. "Heh, heh, ha, hahaha." Raja menepuk-nepuk lututnya. "Hu, huahaha." Tawanya makin lama makin keras. Bahkan saat pelawak itu sudah turun panggung dengan bingung, sang raja masih tertawa. 1 jam berlalu. 2 jam. 3 jam. Pelayan istana mulai panik. Raja tidak makan, tidak minum, tidak tidur, cuma tertawa seperti orang baru menemukan dunia. Penasihat kerajaan bergidik, "Yang Mulia, mungkin ini kutukan?" Seorang tabib didatangkan. "Tabib, Paduka mengalami kejang otot wajah tingkat tertinggi. Ini bisa berbahaya. Jika dibiarkan, lidah bisa keseleo." Raja. "Huhahaha. Keseleo," katanya. "Huahaha." Didatangkan penari perut untuk mengalihkan perhatian. Raja malah tertawa lebih keras karena penarinya terpeleset kulit pisang yang dibuang menteri.
Didatangkan penyair suram. Raja tertawa karena penyair itu menangis sendiri mendengar puisinya. Didatangkan pendeta, dukun, hingga pemain sulap yang mengeluarkan kucing dari jubahnya. Semua gagal. Sampai akhirnya, seseorang berteriak, "Panggil Abu Nawas." Abu Nawas muncul dengan langkah santai, memakai jubah putihnya, sorban miring, dan senyum iseng di wajah. Begitu melihat sang raja tertawa dengan wajah merah seperti kepiting rebus, Abu Nawas mengelus janggutnya dan berkata, "Apakah Paduka sedang bersaing tawa dengan jin gurun?" Raja langsung tertawa makin histeris, "Hahaha. Siapa dia ini? Bawa dia ke sini." "Hahaha." Para menteri mulai berbisik. Berani-beraninya dia bicara begitu. Kalau gagal, bisa digantung terbalik. Tapi Abu Nawas tetap tenang. Ia pun berkata, "Yang mulia, sebaiknya saya tidak menyuruh Anda berhenti tertawa. Tapi izinkan saya menguji kekuatan tawa Anda." Keesokan harinya, Abu Nawas datang membawa 4 benda. Seekor ayam jantan yang memakai sepatu kulit domba, seekor kucing yang memakai mahkota mainan, sebuah cermin besar berbingkai emas, dan sebuah tandu yang berisi bayi kambing. Para menteri terperangah. Ini mau menyembuhkan raja atau bikin sirkus? Jangan-jangan Abu Nawas sudah gila. Tapi raja terlihat penasaran di tengah tawanya. Abu Nawas berkata, "Paduka, saya persembahkan pertunjukan kerajaan yang belum pernah Anda lihat." Ia memulai. Ayam jantan disuruh berdansa dengan musik kecapi. Ayam itu berputar-putar, lalu terpeleset, lalu terbang ke kepala menteri tua. Kucing naik tahta, mengangkat satu kaki, dan jatuh tertidur. Bayi kambing tiba-tiba mengembik keras, dan buang angin. Seluruh istana terguncang menahan tawa. Tapi raja tertawa sampai pingsan. Betul. Raja pingsan karena terlalu keras tertawa. Wajahnya merah, badannya lemas, dan akhirnya diam. Panik? Tentu. Semua berlari. Tabib datang. Abu Nawas tetap tenang. Ia membuka cermin besar di depan wajah sang raja. Dan saat raja membuka mata, ia melihat wajahnya sendiri. Berantakan, rambut seperti rumput terbakar, mulut berbusa, dan raja pun melotot, lalu berkata pelan, "Siapa makhluk aneh ini?" Semua mendadak hening. Sang raja tidak tertawa. Menteri berbisik, keajaiban terjadi. Raja bangkit perlahan, memegangi perutnya, dan berkata, "Perutku, rasanya seperti habis ditinju gajah." Abu Nawas menimpali. Paduka telah membuktikan bahwa tertawa adalah obat, tapi jika diminum 48 jam non-stop, obatnya jadi racun. Raja mengangguk sambil memijat dagunya. "Engkau benar. Tapi jujur, bagian ayam terpeleset itu sangat menghibur." Semua tertawa ringan, dan raja pun ikut tersenyum dengan sadar. Untuk pertama kalinya sejak 3 hari, istana bisa kembali tenang, dan tidak seperti warung sirkus. Sebagai tanda terima kasih, raja hendak memberi Abu Nawas 10 kantong emas. Tapi Abu Nawas berkata, "Hamba hanya ingin satu permintaan kecil, Paduka." "Apa itu?" "Jika suatu hari nanti Paduka tertawa lagi tanpa henti, jangan suruh saya menari pakai sepatu ayam." Semua pun tertawa bersama-sama, kali ini secukupnya,
dan tanpa kambing ditandu. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan perangkap mimpi. Pada suatu malam yang sunyi, di mana bulan bersinar terang di langit istana Baghdad, Raja Harun ar-Rasyid terbangun dari tidurnya dengan napas memburu dan wajah pucat pasi. Ia baru saja mengalami mimpi aneh, mimpi yang begitu nyata, seolah-olah ia benar-benar mengalaminya. Dalam mimpi itu, ia terjebak dalam sebuah labirin emas raksasa dan dikejar-kejar oleh ayam-ayam raksasa yang bisa berbicara. Ayam-ayam itu berteriak, "Bayar hutangmu, Raja! Bayar hutangmu!" Raja langsung memanggil semua menterinya, tabib istana, dan tukang ramal, lalu menceritakan mimpinya. "Ayam raksasa, tuanku?" tanya seorang menteri sambil menahan tawa. "Jangan tertawa. Ayam-ayam itu mengejarku dengan paruh menyala. Mimpi ini pasti pertanda sesuatu yang besar," kata sang raja dengan penuh kekhawatiran. Setelah semua ahli gagal menafsirkan mimpi tersebut, raja pun memerintahkan untuk memanggil orang yang selalu bisa menyelesaikan masalah aneh, Abu Nawas. Ketika Abu Nawas tiba di istana, ia membawa serta bantal, selimut, dan sebuah lilin kecil. "Untuk apa semua itu?" tanya raja heran. "Aku harus ikut tidur agar bisa masuk ke dunia mimpi yang sama dengan Baginda. Kita harus menyelesaikan masalah ini dari dalam," jawab Abu Nawas dengan serius namun penuh teka-teki. Sang raja mulai ragu, tapi ia terlalu penasaran. Maka malam itu, dengan penjagaan ketat, Abu Nawas tidur di kamar khusus di sebelah kamar raja. Keesokan paginya, Abu Nawas terbangun dengan wajah pucat namun penuh semangat. Ia langsung berlari ke kamar raja dan berteriak, "Baginda, aku berhasil masuk ke dalam mimpimu." "Wahai Abu Nawas, ceritakan, apa arti semua ini?" "Baginda sedang dikejar ayam-ayam raksasa karena Baginda pernah berjanji dalam mimpi sebelumnya, bahwa Baginda akan membagikan seluruh telur ayam di istana kepada rakyat. Tapi Baginda lupa. Maka ayam-ayam itu datang untuk menagih janji. Jadi, ayam-ayam itu rakyatku?" "Benar, Baginda. Ayam itu simbol rakyat kecil. Mereka lapar. Mereka menagih janji." Sang raja berpikir keras. "Tapi, aku tidak ingat pernah bermimpi begitu. Karena Baginda hanya mimpi bagian kedua. Yang pertama, aku yang mimpi." "Apa?" Abu Nawas kemudian memberikan solusi yang sangat kreatif. Ia menyarankan agar raja membuat festival telur nasional, di mana semua rakyat diundang untuk memakan telur sepuasnya, gratis. Raja pun setuju, setengah terpaksa, setengah penasaran. Maka diadakanlah festival besar-besaran dengan ribuan telur rebus, telur dadar, telur gulung, dan bahkan telur asin. Rakyat bersorak gembira. Namun yang paling lucu, saat acara dimulai, tiba-tiba muncul seekor ayam raksasa yang dibawa Abu Nawas dari pasar sirkus, dan ayam itu bisa berbicara karena mulutnya diselipkan alat sulap ventriloquist. Ayam itu berdiri dan berkata, "Terima kasih, Baginda. Hutang mimpi telah lunas." Seketika seluruh istana geger oleh gelak tawa. Raja pun bertanya, "Wahai Abu Nawas, dari mana kau bisa mendapatkan ayam seperti itu?" Abu Nawas menjawab, "Dari pasar, Baginda. Ayam sirkus bekas pertunjukan yang sedang diskon."
Raja tertawa terpingkal-pingkal. Kau memang gila, Abu Nawas. Tapi idemu selalu menyelamatkanku, bahkan dari mimpi. Abu Nawas membungkuk dan berkata, hamba hanya berusaha menafsirkan mimpi dengan cara yang bisa dimakan, Baginda. Sejak hari itu, setiap kali raja bermimpi aneh, Abu Nawas tak dipanggil lagi sebagai penafsir, melainkan sebagai pengatur acara festival aneh berikutnya. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan petualangan dunia bawah. Di suatu pagi yang cerah namun penuh misteri, Abu Nawas sedang duduk santai di teras rumahnya, menyeruput teh hangat sambil memandangi seekor kucing yang sedang mencoba menangkap bayangannya sendiri. Tiba-tiba, seorang lelaki tua berjubah hitam datang tergopoh-gopoh, membawa seikat gulungan naskah kuno. Abu Nawas, tolonglah kami. Dunia bawah sedang kacau. Raja dunia bawah mengamuk karena kehilangan mahkota emasnya, dan seluruh makhluk bawah tanah mulai naik ke permukaan, seru si kakek. Abu Nawas mengerutkan dahi. Dunia bawah? Maksudmu, neraka? Bukan. Ini dunia bawah versi-versi bawah tanah, dipenuhi makhluk aneh seperti kodok bersayap, cacing berjenggot, dan peri terbalik, jelas si kakek. Alih-alih takut, Abu Nawas malah berseru, wah, seru juga. Aku belum pernah ke sana. Mungkin bisa kutulis jadi buku, wawancara eksklusif dengan siluman cacing berambut. Dengan bekal 1 senter, 3 kurma, dan semangat nekat, Abu Nawas dibimbing ke sebuah sumur tua di tengah padang gersang. Tinggal lompat ke dalam sumur ini. Jangan lupa bawa humor, karena makhluk bawah tanah sangat membenci manusia yang membosankan, kata si kakek. Abu Nawas mengangguk dan langsung meloncat ke dalam. Bismillah, semoga yang menyambutku bukan nenek-nenek bertaring. Ternyata, ia mendarat di atas punggung seekor kura-kura raksasa berhelm dan berkumis. Selamat datang di dunia bawah, kata si kura-kura. Tolong jangan injak kumisku lagi. Abu Nawas dipandu oleh si kura-kura ke gerbang dunia bawah, tapi jalan masuknya dijaga oleh 3 makhluk aneh. Seekor singa dengan suara seperti bayi. Seorang manusia berkepala sandal. Dan seekor burung hantu yang terlalu sok tahu. Untuk masuk, Abu Nawas harus menjawab 3 teka-teki konyol. Singa bayi bertanya, kalau aku mengeong, aku jadi apa? Abu Nawas menjawab, jadi kucing yang sok jadi singa. Manusia bersandal bertanya, aku berjalan tanpa kaki. Aku duduk tanpa kursi. Aku tidur tanpa bantal. Aku siapa? Jelas kamu, orang malas. Burung hantu bertanya, apa yang lebih dulu, ayam atau telur? Abu Nawas tertawa, yang lebih dulu itu, warung pecel ayam. Ketiganya tertawa terguling-guling. Secara harfiah, makhluk dunia bawah memang doyan berguling. Abu Nawas pun diberi akses masuk. Istana Raja Dunia Bawah ternyata terbuat dari tanah liat, dihiasi lampu-lampu jamur yang bisa bernyanyi. Raja Dunia Bawah, makhluk besar bertanduk dengan selimut pink, sedang merajuk di singgasananya. Aku kehilangan mahkota. Semua menyalahkanku. Bahkan ular sarkas yang biasanya pendiam sekarang jadi komentator politik. Abu Nawas mengangguk serius. Tenang, Baginda. Mahkota pasti bisa ditemukan. Tapi aku butuh 1 teko teh dan bantal leher untuk berpikir.
Setelah berpura-pura tidur sambil menari selama 30 menit, metode meditasi khas Abu Nawas, ia berkata, mahkotamu tidak hilang, hanya tertukar dengan mangkuk mie. Ternyata benar. Seekor naga kecil sedang memakai mahkota itu sebagai mangkuk mie pedas. Raja tertawa terbahak-bahak. Kau memang manusia paling kocak dan cerdas. Sebagai hadiah, kau boleh meminta apapun. Abu Nawas menjawab, aku hanya ingin satu, jalan pulang, tapi naik lift, bukan jatuh lagi. Abu Nawas dibekali jamur bercahaya, kursi goyang terbang, dan satu stiker bertuliskan, saya berteman dengan siluman cacing. Ia naik kursi goyang itu menuju sumur tempat ia datang. Tapi saat keluar dari sumur, ia malah muncul di kamar mandi istana, mengejutkan para dayang yang sedang mengepel. Kau dari mana saja, Abu Nawas? Tanya Raja Harun al-Rasyid yang kebetulan lewat. Abu Nawas menjawab santai, hanya sekadar kunjungan ke dunia bawah. Mereka menyarankan istana kita pakai jamur nyanyi juga, biar tidak sepi. Seketika istana geger dengan tawa, dan Abu Nawas diangkat sebagai duta persahabatan antar dunia, dengan gelar kehormatan, Abu Nawas sang penjelajah gila. Dan sejak saat itu, Abu Nawas sering menghilang secara tiba-tiba, dan saat ditanya kemana ia pergi, ia hanya menjawab, cuma ke bawah tanah cari ide cerita, atau mie pedas naga. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas. Dan Raja lupa ingatan. Pada suatu pagi yang cerah di kerajaan Baghdad, suasana istana berubah menjadi kacau balau. Para menteri berlarian, para pelayan bingung, dan penjaga istana saling pandang tanpa tahu harus berbuat apa. Semua geger karena satu hal yang sangat tidak biasa. Sang raja kehilangan ingatannya. Raja Harun al-Rasyid bangun tidur pagi itu, lalu tiba-tiba bertanya kepada pelayan, siapa aku? Kenapa aku tidur di tempat semewah ini? Dan kenapa semua orang membungkuk saat melihatku? Pelayan yang setia hampir pingsan saking paniknya. Ia langsung melapor ke para menteri, dan para menteri langsung berkumpul di aula istana. Yang mulia kehilangan ingatannya. Ia tak tahu bahwa ia adalah raja, teriak Perdana Menteri sambil menjambak jenggotnya sendiri. Beberapa tabib dan dukun dipanggil. Ada yang menyuruh raja minum ramuan pahit dari kotoran kelelawar, ada yang membacakan mantra sambil menabur garam di atas kepalanya. Tapi hasilnya nihil. Sang raja tetap bertanya, kapan aku mulai bekerja di tempat aneh ini? Dalam situasi genting itu, nama Abu Nawas pun disebut. Raja memang sering kesal tapi juga bergantung padanya. Panggil Abu Nawas. Si penipu yang cerdas itu. Mungkin otaknya lebih miring dari raja, tapi siapa tahu bisa berhasil, kata salah satu menteri senior yang sudah pasrah. Abu Nawas datang dengan senyum santai, jubah putihnya berkibar, dan langkah kakinya ringan seperti tidak ada masalah. Apa kabar semua? Kenapa wajah kalian seperti habis melihat kambing berdansa? Raja kita lupa dirinya sendiri, kata Perdana Menteri. Ah, begitu? Mungkin ini saatnya Raja menemukan siapa dirinya dari sudut pandang yang baru, kata Abu Nawas sambil mengusap dagunya. Keesokan harinya, Abu Nawas mendatangi Raja, yang kini duduk di singgasana tapi bingung sendiri kenapa semua orang melayaninya seperti bayi keramat. Salam, Tuan Tukang Kayu. Sapa Abu Nawas dengan semangat. Aku tukang kayu? Tanya Raja kebingungan. Tentu saja. Kami semua sudah menunggumu untuk memperbaiki kursi-kursi di istana ini. Dengar-dengar kau paling jago memaku tanpa melihat.
Para menteri yang mendengar itu hampir jatuh pingsan. Tapi raja tampak senang. Ia merasa punya identitas. Hari-hari berikutnya raja sibuk menjadi tukang kayu. Ia membawa palu kemana-mana, memeriksa kaki kursi, dan bahkan menasihati pengawal istana soal jenis kayu yang kuat untuk dijadikan lemari. Semua orang takut membantah. Namun, diam-diam Abu Nawas menyusun strategi. Ia mengatur sebuah teater kerajaan yang akan menampilkan drama kehidupan seorang raja di depan raja sendiri. Abu Nawas mengatur adegan, para aktor menyamar sebagai raja palsu, menteri palsu, dan pelayan palsu. Dalam drama itu, raja yang bijaksana memerintah dengan adil, suka makan anggur, suka tidur siang, dan punya kebiasaan garuk kepala saat bingung. Semua persis seperti Raja Harun al-Rasyid yang sebenarnya. Raja yang sedang menonton terperangah. Wajahnya pucat. Tangannya mulai gemetar. Dan tiba-tiba ia berteriak, itu aku. Itu kebiasaanku. Aku raja. Semua orang bersorak. Para menteri menari. Penjaga menangis. Dan Abu Nawas hanya mengangguk santai. Namun, masih ada efek samping. Keesokan harinya, raja memang ingat kembali siapa dirinya. Tapi, ia juga jadi sedikit kebingungan tambahan. Ia sekarang percaya bahwa dirinya adalah dua orang. Seorang raja dan seorang tukang kayu. Sediakan aku 1 jam sehari untuk memperbaiki kursi. Aku suka pekerjaan itu, tita sang raja dengan bangga. Abu Nawas tertawa geli. Bagus juga. Setidaknya kalau istana rusak, kita tidak perlu panggil tukang dari luar. Dan sejak hari itu, Istana Baghdad menjadi satu-satunya istana di dunia yang dipimpin oleh seorang raja yang juga tukang kayu. Pesan moral. Terkadang, cara paling lucu dan tak terduga bisa menyembuhkan hal yang paling rumit, apalagi kalau ada Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas. Misteri pintu terkunci. Di suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, suasana pasar begitu ramai. Pedagang berteriak menawarkan dagangannya, anak-anak berlarian, dan para ibu sibuk menawar harga. Namun di balik keramaian itu, istana kerajaan justru dilanda kehebohan. Seseorang telah membuat laporan aneh, sebuah pintu istana terkunci dari dalam, tapi tidak ada siapa-siapa di baliknya. Raja Harun al-Rasyid, yang tengah menikmati secangkir teh hangat dan sepotong kurma, langsung dikejutkan oleh laporan dari pengawal. Baginda, ujar kepala penjaga dengan wajah panik, ada sebuah pintu di sayap timur istana, terkunci dari dalam, dan kami tak bisa membukanya. Tidak ada suara, tidak ada cahaya. Seperti pintu gaib. Sang raja langsung menaruh tehnya. Apa kalian sudah mencoba membukanya dengan kunci utama istana? Sudah, Baginda. Tidak mempan. Dengan linggis, pintu itu seolah melawan kami. Dengan doa-doa dan air zam-zam, itu juga sudah. Akhirnya, sang raja menggeleng dan berkata, "Panggil Abu Nawas." Abu Nawas datang dengan gaya khasnya, mengenakan jubah putih, sorban dililit sembarangan, dan membawa tas kecil berisi barang-barang tak penting seperti tali jemuran, cermin kecil, dan semangka mini. Jangan tanya kenapa. Abu Nawas, kata raja, pecahkan misteri ini.
Aku tak ingin istanaku dihantui pintu keras kepala yang tak mau terbuka. Abu Nawas mengangguk serius, lalu berjalan pelan ke arah pintu terkunci. Para penjaga menatapnya penuh harap. Abu Nawas mulai menyentuh daun pintu, mengetuk-ngetuknya, lalu menempelkan telinga ke permukaan kayu. Pintu ini diam. Sangat diam, gumamnya seperti sedang berbicara dengan makhluk hidup. Ia mengambil cermin kecil dan menyelipkannya di bawah celah pintu, mencoba mengintip bagian dalam. Tapi yang terlihat hanya lantai kosong. Lalu, ia mengeluarkan semangka mini dari tasnya dan meletakkannya di lantai. Para penjaga mulai saling melirik. "Tunggu, semangka untuk apa?" bisik salah satu. "Mungkin untuk ritual," jawab yang lain dengan polos. Abu Nawas mengangguk pelan, lalu berkata serius, "Dari cara semangka itu diam, kita tahu bahwa dia tidak tahu apa-apa." Salah satu penjaga hampir pingsan menahan tawa. Setelah 1 jam mengelilingi pintu, memanggilnya dengan nama seperti Tuan Pintu dan Yang Mulia Gerbang, Abu Nawas berdiri tegak dan menyatakan, "Wahai Baginda, izinkan aku menjawab misteri ini dengan satu pertanyaan." Raja mengangguk. "Silakan." "Siapa yang terakhir kali melihat pintu ini terbuka?" Semua saling pandang, lalu salah satu penjaga berkata, "Seingat saya, belum pernah saya lihat pintu ini terbuka sejak saya bekerja di sini, 5 tahun lalu." Yang lain menambahkan, "Saya juga tidak pernah lihat. Bahkan, saya kira itu lemari raksasa." Raja mengerutkan dahi. "Tunggu, apakah mungkin itu bukan pintu ruangan, tapi hanya hiasan dinding yang berbentuk pintu?" Semua terdiam. Lalu, Abu Nawas mendekati pintu dan menariknya keras. Pintu itu tidak bergerak. Bukan karena terkunci, tapi karena dipaku mati ke tembok. Sontak semua orang tertawa. Ternyata, itu adalah pintu palsu, dekorasi tua zaman kakek buyut sang raja yang sudah puluhan tahun tak diusik. Raja tertawa terpingkal-pingkal hingga hampir jatuh dari singgasananya. "Abu Nawas, hanya engkau yang bisa menyelesaikan misteri dengan semangka dan cermin kecil." Abu Nawas tersenyum kalem. "Baginda, kadang yang terkunci bukanlah pintu, tapi pikiran kita yang terlalu serius." Sebagai hadiah, Raja memberi Abu Nawas hadiah seekor keledai dan sekarung gandum. Tapi Abu Nawas berkata, "Saya hanya minta satu hal, Baginda." "Apa itu?" "Jangan pasang pintu palsu lagi. Apalagi yang tak bisa dibuka. Itu menyiksa perasaan." Semua yang hadir tertawa. Dan kisah tentang pintu terkunci yang sebenarnya tak bisa dibuka sejak awal menjadi bahan lelucon selama bertahun-tahun di seluruh Baghdad. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan tugas mustahil dari raja. Pada suatu pagi yang cerah di negeri Baghdad, Sang Raja Harun al-Rashid sedang duduk santai di taman istana sambil menyeruput teh dan memandangi burung-burung beterbangan. Namun, seperti biasa, kalau pagi-pagi sudah terlalu tenang, itu pertanda raja mulai bosan. Dan kalau raja sudah bosan, satu orang yang pasti jadi korban, Abu Nawas. Sang raja mengelus jenggotnya yang halus dan bergumam, Abu Nawas itu terlalu cerdas. Sudah terlalu banyak menang debat dengan para menteriku. Saatnya aku berikan dia tugas yang mustahil.
Dengan semangat penuh tipu daya, sang raja memanggil pengawal istana. "Cepat panggil Abu Nawas ke sini. Aku punya misi rahasia yang sangat penting, sangat genting, dan sangat menggelikan." Beberapa saat kemudian, Abu Nawas datang dengan langkah santai. Ia mengenakan jubah putihnya yang bersih dan sorban yang sedikit miring, khas orang cerdas yang suka berpikir sambil miring-miring. "Daulat tuanku, hamba datang memenuhi panggilan," kata Abu Nawas sambil membungkuk hormat. Raja tersenyum licik. "Abu Nawas, aku punya tugas untukmu." Abu Nawas membalas senyum itu dengan senyum yang lebih manis, senyum orang yang belum tahu kalau sebentar lagi dia akan kena jebakan. "Tugas apa, tuanku?" Raja menjawab dengan mantap. "Aku ingin kau menangkap angin." "Menangkap angin, tuanku?" Abu Nawas hampir tersedak oleh angin yang lewat. "Iya. Aku ingin kau tangkap angin dan membawanya ke istana dalam botol. Tidak boleh ada angin lain. Harus angin pagi, dari arah timur, yang melewati taman kerajaan dan menyapa burung merpati sebelum masuk ke jendela kamarku." Abu Nawas menahan tawa. Tapi wajahnya tetap serius. "Apakah harus besok pagi, tuanku?" "Boleh. Yang penting angin itu harus asli. Jangan kau tipu aku dengan kipas angin atau semilir-semilir tipu daya." "Baiklah, tuanku," jawab Abu Nawas, lalu membungkuk hormat dan melenggang pergi. Esok paginya, Abu Nawas datang ke istana membawa botol kaca besar. Ia memeluk botol itu seperti membawa harta karun. "Tuanku, hamba sudah menangkap anginnya," serunya. Raja terbelalak. Mana anginnya?" Abu Nawas dengan hati-hati membuka tutup botol dan berkata, "Silakan rasakan sendiri, tuanku. Tapi cepat, sebelum anginnya kabur." Raja langsung mendekat dan memasukkan hidung ke botol. Srurup. Ia menghirup udara dalam-dalam. Kemudian Raja berdiri sambil garuk-garuk kepala. "Loh, ini bau tanganmu, Abu Nawas?" Abu Nawas menjawab polos. "Tentu, tuanku. Angin tadi sempat bersalaman dengan saya sebelum masuk botol. Sopan sekali dia." Raja tidak mau kalah. Keesokan harinya, ia memanggil Abu Nawas lagi. "Kau berhasil kemarin, walau aku yakin itu hanya akal-akalanmu. Maka hari ini aku beri tugas yang lebih penting." "Apalagi, tuanku?" tanya Abu Nawas sambil duduk di kursi sambil menyilangkan kaki. Raja berdiri dan menunjuk ke langit. "Ambilkan aku bulan." "Ya, bulan purnama. Aku ingin meletakkannya di ruang makan. Biar aku makan malam sambil diterangi sinarnya dari jarak 1 meter saja." Kali ini, Abu Nawas tidak bisa menahan tawa. "Tuanku, hamba belum punya tangga setinggi itu." Raja tersenyum, "Bukan urusanku. Kau cerdas, pasti bisa. Kalau tidak, siap-siap tidur di penjara bersama tikus-tikus berbaju besi." Hari ketiga, Abu Nawas balas menciptakan mustahil. Besok malamnya, Abu Nawas datang membawa sebuah baskom berisi air. "Tuanku, bulan sudah hamba bawa." Raja terkejut. "Mana?" Abu Nawas mendekat dan menunjukkan pantulan bulan di baskom. "Ini dia bulan yang kau minta. Bersinar terang, tidak bisa disentuh, tapi bisa dinikmati. Dan lihat,
Jaraknya bahkan lebih dekat dari 1 meter. Raja mendekat dan melihat ke baskom. Benar juga ya. Ini bulan asli? Ya, bulan asli yang hanya bisa dinikmati oleh orang yang cerdas dan bijaksana seperti hamba, kata Abu Nawas, menutup dengan senyum menggoda. Raja Harun al-Rasyid akhirnya tertawa terpingkal-pingkal. Ia mengakui bahwa ide-idenya sendiri telah dikalahkan oleh kelucuan dan kecerdikan Abu Nawas. Abu Nawas, kau memang luar biasa. Hanya orang gila yang mau menangkap angin dan mengambil bulan, tapi hanya orang jenius yang bisa membuatnya seolah-olah berhasil. Abu Nawas menjawab dengan nada tenang. Dan hanya raja yang bijak yang bisa tertawa atas kebodohannya sendiri. Raja pun tertawa lebih keras. Para menteri yang mendengar percakapan itu, hanya bisa geleng-geleng kepala. Dalam hati mereka berkata, untung Abu Nawas tidak disuruh membawa pelangi. Kalau iya, dia pasti datang bawa ket air dan kuas. Dan begitulah kisah Abu Nawas dan tugas mustahil dari raja. Di dunia yang penuh tipu daya, Abu Nawas mengajarkan bahwa kecerdikan, humor, dan keberanian menghadapi hal yang tak masuk akal adalah senjata paling ampuh untuk bertahan hidup, terutama kalau majikanmu iseng seperti Raja Harun al-Rasyid. Kisah selanjutnya. Abu Nawas dan lomba berpikir cerdas. Pada suatu hari yang cerah di negeri Baghdad, Raja Harun al-Rasyid sedang merasa bosan luar biasa. Sudah main catur, bosan. Sudah berburu, lelah. Sudah makan 7 piring, malah mengantuk. Maka, sambil bersandar di singgasananya yang empuk, Raja berseru pada para menterinya. Wahai para menteri, aku butuh hiburan. Tapi bukan hiburan biasa. Aku ingin menguji kecerdasan rakyatku. Adakan sebuah lomba berpikir cerdas. Para menteri pun saling berpandangan. Lomba berpikir cerdas, tuanku? Benar, kata sang raja. Buatlah lomba di mana setiap peserta harus menunjukkan kecerdasannya lewat jawaban yang tak biasa, penuh akal, dan mengundang tawa. Seketika para menteri bekerja keras menyiapkan lomba itu. Selebaran ditempel di pasar-pasar, di pohon-pohon, bahkan di punggung unta, yang tentu saja untanya tidak paham apa-apa. Syaratnya, siapapun boleh ikut, asalkan bisa menjawab satu pertanyaan aneh dengan jawaban yang lebih aneh tapi cerdas. Tentu saja kabar itu sampai ke telinga Abu Nawas, si ahli akal yang terkenal di seantero negeri. Tapi, hari itu, Abu Nawas sedang bersantai sambil makan semangka. Lomba berpikir cerdas, gumamnya sambil menggigit semangka. Kalau terlalu serius, tak lucu. Kalau terlalu lucu, bisa-bisa dianggap gila. Harus pas. Dan benar saja, pada hari perlombaan, alun-alun istana dipenuhi rakyat. Para peserta dari berbagai kalangan maju satu persatu. Ada yang menjawab pertanyaan dengan pantun, dengan nyanyian, bahkan ada yang menjawab dengan menari-nari sambil bersajak, yang jurinya sampai bingung. Ini lomba berpikir atau audisi teater? Akhirnya tibalah giliran Abu Nawas. Ia berjalan santai ke tengah lapangan. Sorban putihnya berkibar tertiup angin, jubahnya berdebu sedikit karena tadi sempat tergelincir di warung bubur. Abu Nawas, seru sang raja, senang melihat wajah sahabat sekaligus pengocok otaknya ini. Baiklah, karena kau terkenal cerdik,
pertanyaannya juga harus tidak biasa. Raja pun tersenyum licik dan bertanya, "Wahai Abu Nawas, menurutmu, mana yang lebih penting, telur atau ayam?" Semua penonton langsung hening. Pertanyaan klasik ini sudah membuat banyak orang terjebak dalam perdebatan tiada akhir. Tapi Abu Nawas hanya tersenyum, lalu menjawab, "Yang lebih penting adalah penjualnya, tuanku." Raja sampai tersedak air zam-zam. "Penjualnya? Kenapa begitu?" tanya Raja, tercengang. "Karena tanpa penjual, baik ayam maupun telur tidak bisa saya beli untuk sarapan pagi," kata Abu Nawas sambil tertawa. Penonton pun langsung meledak dalam tawa. Para juri yang tadinya tegang mulai mengangguk-angguk. Tapi Raja belum puas. Ia ingin lebih. "Baik, pertanyaan kedua," kata Raja. "Apa yang bisa berjalan tanpa kaki, bisa terbang tanpa sayap, dan bisa membuat orang menangis tanpa suara?" Abu Nawas mengelus janggutnya, pura-pura berpikir keras. Lalu ia menjawab pelan. Jawabannya adalah, hutang, tuanku. "Hutang?" Raja melongo. "Benar. Hutang bisa membuat orang lari, walau tak punya kaki. Pikiran tentang hutang bisa terbang kemana-mana, walau tak bersayap. Dan siapapun yang terlilit hutang, bisa menangis diam-diam, bahkan saat tertawa," katanya sambil membuat ekspresi sedih bercampur lucu. Penonton langsung tertawa terbahak-bahak sambil mengelus kantong mereka masing-masing, mungkin terkena sindiran halus. Raja sampai bangkit dari singgasana sambil tertawa, "Luar biasa. Tapi aku ingin mencoba menjebakmu dengan satu pertanyaan terakhir." Semua menahan napas. Jika seekor unta, seekor kambing, dan seorang pedagang sedang naik rakit, lalu rakitnya karam, siapa yang harus diselamatkan dulu? Abu Nawas terlihat tenang. Ia menjawab, "Yang harus diselamatkan lebih dulu adalah rakitnya, tuanku." "Kenapa?" tanya Raja lagi, kini mulai mengerti arah jebakan ini. "Karena tanpa rakit, semua akan tenggelam. Dan bila rakitnya utuh, semua bisa naik lagi. Termasuk pedagang, kambing, dan unta walaupun untanya mungkin harus diet dulu agar muat." Tawa pun pecah lebih keras dari sebelumnya. Bahkan unta penjaga istana mengeluarkan suara yang entah mirip tawa atau batuk. Raja pun akhirnya mengangkat tangan. "Wahai rakyatku, tak diragukan lagi, juara lomba berpikir cerdas tahun ini adalah Abu Nawas." Semua bersorak. Abu Nawas pun mendapatkan hadiah seekor kambing, sekarung kurma, dan satu kotak berisi pertanyaan-pertanyaan aneh untuk dijawab minggu depan. Sambil mengangkat kambingnya, yang kelihatan bingung, Abu Nawas berkata pada penonton, "Yang penting dalam hidup bukan seberapa banyak kau tahu, tapi seberapa lucu cara kau menjawab sesuatu yang tidak kau tahu." Semua pun tertawa dan bersorak. Dan sejak hari itu, tak ada satupun orang Baghdad yang bisa melupakan lomba berpikir cerdas yang dimenangkan oleh si jenius penuh jenaka, Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas. Sandal yang menghilang. Pada suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, Abu Nawas bersiap-siap untuk pergi ke pasar. Ia mengenakan jubah putih bersih, sorban yang dililit rapi di kepalanya, dan tentu saja, sandal kesayangannya yang sudah menemaninya bertahun-tahun. Meskipun sandalnya sudah agak usang, Abu Nawas sangat menyayanginya. Sandal ini bukan sekadar alas kaki, tapi sahabat perjalanan,
katanya sambil tersenyum. Namun, pagi itu terjadi sesuatu yang tak terduga. Saat Abu Nawas hendak keluar rumah, ia baru sadar, salah satu sandalnya hilang. Ia celingukan ke sana kemari, mengangkat tikar, membuka laci, bahkan memeriksa dalam teko air, siapa tahu sandal itu bersembunyi. Tapi nihil. Sandal itu lenyap bak ditelan bumi. Tidak mungkin sandal ini punya kaki sendiri lalu jalan-jalan tanpa izin, gerutu Abu Nawas. Dengan satu kaki bersandal dan satu lagi nyeker, ia berjalan pincang-pincang ke pasar. Semua orang menatapnya dengan heran. Anak-anak mengikuti dari belakang sambil menirukan langkah pincangnya. "Hei Abu Nawas, sandalmu satu lagi kemana?" tanya seorang pedagang. Abu Nawas menjawab serius, "Sedang cuti." Katanya ingin liburan ke tepi sungai. Orang-orang pun tertawa terbahak-bahak. Tapi Abu Nawas tetap berjalan dengan penuh wibawa menuju balai kota. Sesampainya di sana, ia menemui hakim kota dan berkata dengan nada serius, "Tuan Hakim, saya ingin melaporkan sebuah pencurian besar." Hakim yang sedang sibuk menulis langsung menghentikan pekerjaannya. "Pencurian besar? Apa yang dicuri? Emas? Uang? Permata?" "Tidak," jawab Abu Nawas, "yang dicuri adalah satu sandal saya." Hakim terdiam beberapa saat. "Hanya satu sandal?" Abu Nawas mengangguk. "Betul. Tapi jangan remehkan, ini bukan sandal biasa. Sandal ini sudah mendampingi saya melewati banyak masalah hidup. Sandal ini sudah melalui hujan badai dan panasnya gurun. Ini sandal penuh sejarah." Hakim menarik napas dalam. "Abu Nawas, mengapa kau hanya melaporkan satu sandal? Bukankah nilainya tidak seberapa?" Abu Nawas mendekat, lalu berbisik, "Karena saya khawatir, Tuan Hakim. Jika hari ini hilang satu, besok hilang yang satu lagi. Lusa bisa-bisa kaki saya sekalian dicuri." Hakim tertawa terpingkal-pingkal. "Kau ini benar-benar tak ada obat." Namun, Abu Nawas belum selesai. "Dan karena ini adalah sandal kiri, saya minta pengumuman pencarian sandal disebarkan ke seluruh penjuru kota. Tempelkan selebaran, datangi rumah-rumah. Jika perlu, bentangkan spanduk, dicari sandal kiri Abu Nawas yang hilang. Berhadiah 2 panjang umur." Warga yang ikut mendengar ikut tergelak-gelak. Tapi anehnya, tak lama kemudian, seseorang datang tergesa-gesa ke balai kota sambil membawa sandal. "Abu Nawas, ini sandalmu?" Abu Nawas memeriksa dengan cermat. "Ya, benar. Ini dia. Sandalku yang manis dan berjiwa petualang." "Maaf," kata pria itu, "tadi pagi sandal ini saya lihat di depan rumahmu. Saya pikir itu sampah, jadi saya bawa buat alas pot." Abu Nawas menatap sandal itu dengan haru. Ia memeluknya erat-erat, lalu menatap pria itu dan berkata serius, "Mulai hari ini, sandal ini akan saya simpan di lemari dan akan saya ajak bicara setiap malam. Siapa tahu besok dia minta liburan ke pegunungan." Orang-orang pun tertawa terbahak-bahak melihat aksi dramatis Abu Nawas. Bahkan sang hakim berkata, "Abu Nawas, andai semua perkara di dunia ini bisa diselesaikan dengan cara selucu ini, pasti dunia akan jauh lebih damai." Dan sejak saat itu, sandal Abu Nawas tak pernah hilang lagi.
karena ia mulai menulis catatan perjalanan untuk sandalnya. Kadang hal kecil bisa jadi bahan tawa, tapi juga bisa jadi pengingat bahwa hidup tak harus selalu serius. Bahkan kehilangan sandal pun bisa jadi petualangan luar biasa, kalau kau adalah Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas. Mencari neraka di siang hari. Pada masa mudanya, Abu Nawas tumbuh sebagai pemuda cerdas dan penuh semangat. Ia membantu pamannya membuat minyak wangi di pasar, namun selepas bekerja, ia tidak bersantai seperti pemuda lain. Abu Nawas lebih memilih pergi ke masjid untuk menimba ilmu. Ia belajar fikih, hadis, sastra, dan syair. Kecerdasannya membuat banyak orang kagum. Suatu hari, ia bertemu dengan Abu Usamah, seorang pujangga terkenal di Baghdad. Abu Usamah terkesima dengan kemampuan Abu Nawas dalam merangkai syair. Sejak saat itu, Abu Usamah membimbingnya dan menjadikan Abu Nawas semakin piawai dalam sastra. Waktu berlalu. Abu Nawas pun dikenal sebagai sosok jenaka dan bijaksana, bahkan hingga menjadi staf ahli Raja Harun al-Rasyid. Namun, ada satu kisah yang membuat warga Baghdad geger. Suatu siang yang terik, Abu Nawas terlihat berjalan di jalanan kota, membawa lampu minyak menyala. Ia menoleh ke kiri dan ke kanan, lalu berhenti di setiap sudut rumah, menggoyangkan lampu itu seolah sedang mencari sesuatu. Orang-orang mulai bergunjing, Abu Nawas pasti sudah gila. Siang bolong bawa lampu, matahari sedang terang benderangnya. Tapi Abu Nawas tetap melanjutkan aksinya. Esok harinya, ia melakukan hal yang sama, bahkan lebih pagi. Ia menyusuri ganggang Baghdad dengan lampu minyak yang menyala. Warga semakin resah. Mereka pun mendekatinya dan bertanya, "Wahai Abu Nawas, apa yang kau cari dengan lampu di siang hari begini?" Dengan tenang, Abu Nawas menjawab, "Aku sedang mencari neraka." Jawaban itu membuat warga semakin yakin, Abu Nawas telah kehilangan akal. Hari ketiga, ia tetap melakukan hal serupa. Akhirnya, para warga yang tak sabar menangkapnya dan menyeretnya ke pengadilan. Di Baghdad, ada hukum yang melarang orang gila berkeliaran. Namun ternyata, kabar penangkapan Abu Nawas justru membuat musuh-musuh politik Raja Harun senang. Mereka berharap insiden ini bisa meruntuhkan wibawa sang raja karena orang kepercayaannya dianggap gila. Raja Harun pun murka dan memanggil Abu Nawas ke istana. Dengan nada tinggi, sang raja bertanya, "Abu Nawas, apa yang kamu lakukan membawa lampu di siang hari seperti orang gila?" Abu Nawas membungkuk, menjawab dengan sopan, "Ampun, Paduka. Hamba sedang mencari neraka." Raja mengernyit. "Kamu sudah gila, Abu Nawas?" "Tidak, Paduka. Justru mereka yang gila." "Siapa mereka?" tanya sang raja. Abu Nawas meminta agar orang-orang yang menangkapnya dikumpulkan di pelataran istana. Ribuan orang memenuhi halaman, penasaran dengan apa yang akan terjadi. Di hadapan raja dan rakyat Baghdad, Abu Nawas mulai bertanya dengan suara lantang, "Wahai kalian yang merasa paling waras, apakah kalian sering menyebut orang lain yang berbeda pilihan atau pemikirannya sebagai munafik?" "Benar," seru sebagian besar dari mereka. "Apakah kalian menganggap para munafik itu sesat?" Betul. Mereka sesat.
Kalau begitu, menurut kalian, kemana tempat bagi orang munafik dan sesat? Tentu saja ke neraka. Abu Nawas tersenyum. Ia mengangkat lampu minyaknya tinggi-tinggi, lalu berkata, "Kalau begitu, di mana neraka itu? Punya siapa neraka itu?" Orang-orang itu menjawab dengan kesal, "Neraka ada di akhirat. Milik Allah, bukan milikmu." Abu Nawas menatap Raja Harun dengan tenang. "Ampun, Paduka. Tolong sampaikan kepada mereka. Jika neraka itu milik Allah dan hanya ada di akhirat, mengapa mereka di dunia ini sibuk sekali menentukan siapa yang masuk neraka?" Ia melanjutkan, "Apakah mereka ini asisten Allah? Atau mungkin merekalah yang sebenarnya gila?" Raja Harun terdiam sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. "Hahaha. Abu Nawas, luar biasa akalmu. Besok siang, lanjutkanlah mencari neraka. Kalau sudah ketemu, tolong jebloskan mereka semua ke dalamnya." Seluruh istana pun bergemuruh oleh tawa. Hari itu, Abu Nawas kembali membuktikan bahwa di balik kelucuannya, tersimpan kecerdasan yang tajam dan keberanian untuk mengkritik kebodohan dengan cara yang menggelitik. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Semoga keberkahan selalu dianugerahkan kepada kita semua. Wassalamualaikum.